Memang luar biasa, selain makanan yang enak-enak, selepetannya Cak Ganjar itu memang luar biasa, aku padamu. Kita ke informasi berikutnya, nasabah Gadai mengalami peningkatan di sepanjang tahun 2024, bahkan PT Pegadaian mencatat kenaikan yang mencapai 21,4%. Lantas, mengapa angka Gadai tersebut meningkat? Apakah hal itu menjadi pertanda bahwa kondisi ekonomi masyarakat semakin sulit? Simak ulasannya dalam laporan khas Redaksi Pagi. Ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Itu dirasakan betul oleh Sri Suparyanti yang terpaksa menggadai simpanannya demi menyambung hidup. Yanti sudah cukup lama menganggur. Usaha mie ayam bersama temannya berhenti karena mulai sepi pembeli. Beruntungnya saat dulu masih menjadi karyawan di perusahaan tekstil, Yanti rajin menabung dalam bentuk logam mulia dan perhiasan. Namun setelah pabriknya bangkrut, kerja serabutan ia lakoni. Yanti menaruh harapan besar kepada jasa Gadai karena berharap bisa menebus hartanya tersebut suatu saat nanti. Namanya kita masih berharap mungkin nanti ada uang dari mana, jadi ya tetap bertahan dengan Gadai dulu gitu. Kecuali sudah mentok gitu, ya udah mau nggak mau terpaksa dijual. Gitu. Ya jualnya ke situ-situ juga, kadang-kadang istilahnya buyback atau apa gitu. PT Pegadaian mencatat terjadi kenaikan Gadai sebesar 21,4% sepanjang tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Nilainya mencapai 64,52 triliun rupiah dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 15 triliun rupiah. Sebanyak 97% nasabah menggadai emas baik berbentuk logam mulia maupun perhiasan. Sisanya barang elektronik dan barang mewah lainnya seperti tas dan jam tangan bermerek. Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian Elvi Hidayah mengatakan gadai yang dilakukan nasabahnya rata-rata sebagai bridging loan atau pinjaman sesaat yang dapat segera dikembalikan jika nasabah sudah mendapat dana pengganti atau kepastian bayar dari pihak lainnya. Sebagian besar nasabah Gadai itu adalah barang-barang kesayangan, misalnya cincin pernikahan, kemudian cincin pemberian orang tua, sehingga barang-barang tersebut memang tidak akan dijual. Mereka akan melakukan penebusan pada saat ketika sudah mendapatkan pembayaran dari pihak lain. Di sisi yang lain, kebutuhan-kebutuhan yang tercatat di tempat kami itu sebagian besar digunakan untuk paling banyak memang ibu rumah tangga 46%. Selisihnya ini adalah 25%, menduduki 25%, ini milenial. Kemudian profesional milenial itu sekitar sama 25%. Fenomena makan tabungan di masyarakat masih berlanjut. Catatan Badan Pusat Statistik, sebanyak 9,48 juta warga kelas menengah berpotensi turun ke kelompok rentan miskin. Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal mengatakan belanja kalangan menengah ke bawah menurun karena pendapatannya yang terbatas. Hal itu tercermin dari pertumbuhan tingkat tabungan di bawah 100 juta rupiah yang melambat di 2024. Sehingga wajar jika kelas menengah bawah harus memakai tabungan untuk memenuhi kebutuhan. Bahkan tak sedikit masyarakat mengambil jalan ke pinjaman online ilegal sampai ke judi online karena terjepit keadaan. Ya, Gadai ini memang biasanya menjadi solusi kebanyakan ketika sudah kehabisan aset, kehabisan tabungan. Biasanya memang meningkat karena tipikalnya itu meningkat ketika dalam kondisi perekonomian secara finansial masyarakat itu sudah betul-betul tertekan. Menjadi solusi bagi mereka yang terbatas ya, daripada harus meminjam dengan bunga tinggi misalnya, atau meminjam dengan yang lebih berisiko misalnya gitu ya, apalagi sampai judi. Nah ini ya jelas Gadai jauh lebih baik ya lebih aman ya. Faisal menambahkan perlunya edukasi masif kepada masyarakat agar menggunakan saluran pinjaman yang resmi guna terhindar dari jebakan utang. Di sisi lain, pemerintah sebaiknya selalu mempertimbangkan penyerapan tenaga kerja dalam setiap kebijakan dan program kerjanya. Desy Aritonang, Septiadi Pradana, Jakarta. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda berikut beragam informasi khusus akan kami sajikan untuk Anda di wilayah Jawa Barat.